Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai kebijakan publik dan globalisasi terkait dengan kurikulum 2013. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Saya Adelia Mareta Alaina sebagai moderator. Ada Alia Ahmadiyah, Pinkan Olivia, David Herli, Ginanjar Agung, Wira Hadi, Hafiz, Arif Hadi, dan Fani Widya. Untuk materi pertama mengenai definisi kebijakan publik dan globalisasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilahkan. Baiklah, saya Pinkan Olivia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kebijakan publik dan definisi dari globalisasi. Yang pertama, definisi kebijakan publik. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of value for the whole society, atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai project program of goal, value, and practice, atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Kemudian ada pengertian dari globalisasi. Globalisasi dapat kita pahami sebagai suatu kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik atau lokal ke dalam komunitas global di berbagai bidang. Baiklah, terima kasih Saudari Pinkan atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya mengenai tujuan dan fungsi kebijakan publik akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Fadi Widya Putri akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi kebijakan publik. Tujuan dari kebijakan publik yang pertama ialah ketertiban, yang kedua melindungi hak-hak masyarakat, ketiga ketentraman dan perdamaian, keempat tujuan pada bidang tertentu, kelima kesejahteraan masyarakat. Lalu fungsi dari kebijakan publik ialah yang pertama ketertiban, kedua menjamin hak asasi, ketiga arahan kepada pelaksana, keempat menyelenggarakan administrasi dan tata urusan usaha, kelima petunjuk program kegiatan. Baiklah, terima kasih Saudari Fani atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya mengenai implikasi globalisasi terhadap kebijakan publik, kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, bagaimana implikasi globalisasi terhadap kebijakan publik seperti yang telah dijelaskan pada minggu sebelumnya, bahwa kebijakan publik ini semakin hari mengalami reformasi. Nah, jadi globalisasi dan tatanan dunia baru memberikan implikasi bagi kebijakan publik. Nah, terlepas dari pertentangan intelektual seperti yang telah dijelaskan di atas, diakui bahwa globalisasi ini telah merubah keberadaan kebijakan negara atau yang bisa kita sebut birokrasi di seluruh dunia, termaksud di Indonesia. Nah, struktur ekonomi global pada saat ini dengan begitu banyaknya perubahan suprastruktur dan kekuasaan suprateritorial telah membawa implikasi mendalam terhadap birokrasi dan kebijakan publik itu tersendiri. Nah, kekuasaan maupun kewenangan negara juga kian hari semakin tereduksi, baik dalam konteks kualitas maupun kuantitas di berbagai belahan dunia. Nah, karakter negara yang mengalami perubahan oleh globalisasi ini juga telah mengalami perubahan yang secara masif. Next. Nah, di sini kita mengambil tentang sound government. Jadi, SG adalah konsep yang sangat baru di Indonesia. Konsep ini menyeruak hadir di tengah kegandrungan dunia yang teramat sangat dengan good governance, yang seolah telah menjadi kebenaran absolut, seperti artinya sendiri. Nah, dalam wacana demokrasi dan administrasi publik, karena basicnya memang kebijakan publik ini berdekatan dan berkaitan dengan administrasi publik ya. Dengan nekat hadir ke tengah kemapanan kreatif masyarakat akan sistem nilai yang disebut GG atau good governance ini, sejak lebih dua dekade terakhir ini mengalami perkembangan terhadap ilmu administrasi publik itu tersendiri, terhadap pada sampainya terhadap konsep GG atau good governance. Nah, konsep ini menjadi kata ajaib atau buzzword yang bisa melewati batas-batas perbincangan dimensional dan sektoral. Next.
Nah, teman-teman, pada akhirnya good governance ini tidak berjalan awet sehingga ada masanya. Ada masa berakhirnya era good governance ini. Karena tidak bisa dipungkiri kehadiran GG ini cukup revolusioner dalam kancah ilmu sosial politik. GG ini juga sangat berpengaruh sehingga melakukan revisi total atas term administrasi publik atau pemerintahan yang selama ini sudah institusionalistik. Nah, kegagalannya dalam memasukkan arus globalisasi dalam figur analisisnya. Nah, dalam GG seolah-olah kehidupan hanya berkutat pada interaksi antara pemerintah di negara tertentu, perilaku bisnis di negara tertentu dengan rakyat di negara tertentu juga. Nah, inilah yang membuat GG ini sangat naif. Kemana arah pembangunan dunia yang harus dicapai? Sebab inklusivitas antar negara, masyarakat sipil, dan bisnis, GG mestinya dianggap mampu menerobos pertentangan antara paradigma pertumbuhan versus pemerataan. Nah, dengan makin inklusifnya hubungan antara pemerintahan dan yang diperintah, maka oligopoli dan korupsi akan menurun dan kesejahteraan rakyat akan meningkat mestinya. Next. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Lipai atas penjelasannya. Selanjutnya materi mengenai adopsi kebijakan publik akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya Arif Hadi Prakoso akan menjelaskan tentang adopsi kebijakan publik. Adopsi kebijakan merupakan tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholder atau pihak yang berkepentingan atau pelaku yang terlibat. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi untuk dilakukan tahap implementasi kebijakan. Selanjutnya ialah langkah-langkah adopsi kebijakan. Yang pertama, mengidentifikasi alternatif kebijakan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria-kriteria untuk alternatif rekomendasi kebijakan. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi alternatif dengan kriteria yang relevan agar efektif dan mengurangi efek negatif. Terima kasih, sekian dari saya. Lanjut ke teman. Baiklah, terima kasih Saudara Arif. Untuk materi selanjutnya, mengenai kaitan pendidikan dan globalisasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Terima kasih saudari moderator. Nah, jadi kaitan tentang globalisasi dan pendidikan ini, nah jadi pendidikan ini memegang peranan penting di dalam perkembangan globalisasi saat ini. Sebab pendidikan merupakan aspek terpenting di dalam globalisasi. Pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang siap bersaing dengan negara luar. Dengan pendidikan dapat mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi-teknologi baru. Sebab, pendidikan mampu mencetak manusia-manusia yang berkualitas. Selain itu, pendidikan merupakan fondasi kehidupan bernegara, di mana ia memiliki peran sebagai pemegang kunci utama dalam memajukan kehidupan suatu bangsa. Nah, sektor pendidikan yang menjadi tulang punggung penting dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia, perlu juga mengambil langkah-langkah konkret dalam menghadapi kecenderungan global tersebut. Nah, oleh karena itu perlu juga mencoba melihat lebih jauh tentang konsep globalisasi dan kaitannya dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Kemudian perlu juga ditinjau lebih lanjut tentang berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia sehubungan dengan peningkatan sumber daya manusia tersebut. Nah, untuk menunjang dan menghadang globalisasi, maka perlu adanya strategi dalam pendidikan. Strategi ini dimaksudkan sebagai sebuah langkah yang harus dilakukan. Ada beberapa langkah yang mesti dilakukan dalam pendidikan bervisi globalisasi. Di antaranya, yang pertama, perlu adanya orientasi baru dalam dunia pendidikan, yakni sebuah orientasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia secara holistik. Selanjutnya, penerapan prinsip pemberian bekal keterampilan bagi peserta didik adalah sebuah keniscayaan. Life skill memegang kunci vital dalam pengembangan ke arah dunia kerja yang dapat diterima oleh pasar, serta kecakapan penguasaan akan ilmu. Yang terakhir, arah dan kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah harus mengedepankan prinsip-prinsip pendidikan untuk semua dan pendidik untuk perubahan. Terima kasih, kembali ke moderator.
Baiklah, terima kasih Saudara Wirahadi atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya, mengenai implementasi kebijakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya David Herliando akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang kita inginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang kita inginkan. Dalam memahami suatu proses kebijakan, terdapat aspek yang sangat penting, yaitu implementasi kebijakan. Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah tahap implementasi. Implementasi kebijakan lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat disebut sebagai rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan keputusan maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan. Guna mencapai sasaran dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Tingkat keberhasilan proses ini akan dipengaruhi oleh berbagai unsur, baik yang bersifat mendukung ataupun yang menghambat, serta lingkungan, baik fisik, sosial, maupun budaya. Hal yang perlu diwaspadai adalah dalam memilih alternatif untuk memecahkan masalah, sehingga tidak mengganggu pencapaian tujuan pendidikan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara David atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya mengenai pendidikan dan kebijakannya di masa globalisasi akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudara David. Selanjutnya ada pendidikan dan kebijakannya di masa globalisasi. Dominasi era globalisasi telah membuat para penyelenggara pendidikan terjebak dalam perasaan ketidakpastian dengan sistem pendidikan saat ini. Hal ini disebabkan oleh tingkat kemajuan yang dicapai ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, melampaui kesiapan lembaga-lembaga pendidikan dalam mendesain kurikulum. Metode dan sarana yang dimiliki guna menghasilkan lulusan-lulusannya memasuki sebuah era yang ditandai dengan tingkat kompetisi dan perubahan yang begitu masif dan cepat. Terima kasih. Selanjutnya, terima kasih Saudari Pinkan atas penjelasannya. Mengenai analisis kebijakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Baiklah, saya Ginanjar Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan, yaitu rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud menerapkan secara keseluruhan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2014-2015 sebagai ganti kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut KTSP. Fakta empirik masalah pelaksanaan kurikulum 2013, sekolah-sekolah belum melengkapi, mengimbangi perangkat pembelajaran untuk kurikulum 2006 berupa media pelajaran, instrumen penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum 2013 antara mencetak peserta didik yang tidak paham memaksimalkan teknologi atau berbudaya dalam media maya di tengah perkembangan dan kemajuan informasi teknologi dunia. Pembelajaran abad 21 ini pun mengarah ke literasi informasi yang mempersyaratkan untuk siswa berbasis teknologi. Dalam kurikulum 2013, pelajaran TIK telah ditiadakan dan tidak akan ada di dalam struktur mata pelajaran di sekolah ke depannya. Mata pelajaran TIK telah diintegrasikan dalam keseluruhan mata pelajaran sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap nasib guru TIK. Mungkin sekian, saya Ginanjar Agung. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudara Ginanjar atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya ini evaluasi kebijakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Kesempatan untuk menjelaskan tentang evaluasi kebijakan ini. Jadi Kemdikbud harus bekerja ekstra keras untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada guru-guru terutama yang berada di daerah terpencil.
Nah, dalam merancang sekaligus membuat kurikulum baru, dalam hal ini kurikulum 2013 Kemdikbud harus mengacu dan berpedoman pada regulasi atau landasan hukum pendidikan yang berlaku. Karena pada pasal 36 UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dengan nyata menyebutkan bahwa pengembangan kurikulum harus mengacu pada standar nasional pendidikan atau disingkat jadi SPN. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional selain itu, adanya survei, tata kelola kebijakan agar tepat sasaran menjadi hal yang paling penting dalam pembuatan kebijakan. Seperti masalah mata pelajaran TIK sangat penting dijadikan sebagai sebuah mata pelajaran di sekolah. Karena fokus terhadap mata pelajaran tersebut akan lebih maksimal dibanding diprogramkan secara menyeluruh per mata pelajaran masing-masing. Nah, jadi di sini saya mengutip dari peneliti CIPS atau CIP Center for Indonesian Policy Study mengatakan bahwa kurikulum 2013 mengedepankan integrasi pembangunan karakter. Nah, pembangunan karakter, kompetensi, dan nasionalisme. Dalam rentang waktu 5 tahun, memang perlu dilakukan evaluasi apakah kurikulum 2013 ini sukses berkontribusi dalam pembangunan karakter siswa-siswi di sekolah. Akan tetapi yang hal sama pentingnya adalah mengetahui apakah kurikulum 2013 berhasil meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia atau tidak. Jika tidak, maka sewajarnya kurikulum 2013 ini harus direvisi. Baik, mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Hafiz atas penjelasannya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2016 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Titik tekan pengembangan kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.